Padahal harus diketahui bahwa tidak semua nyeri pinggang itu langsung merupakan saraf kejepit. Harus langsung ada tindakan. Bukan seperti itu. Selamat datang kembali di Dr. Talk bersama dengan saya Dr. Jessica, dan hari ini kita akan membahas tentang low back pain atau LBP bersama dengan dokter subspesialis intervensi nyeri yaitu Dr. Hananto Pratiknyo, spesialis saraf di Bethesda Hospital. Selamat datang dokter, apa kabar dok? Halo, selamat siang, kabar baik. Terima kasih. Dok, hari ini kita mau tanya-tanya ya dok mengenai low back pain. Nah, apa sih yang, kan banyak nih orang yang udah tahu LBP atau low back pain. Nah, sebenarnya low back pain itu sendiri artinya apa dok? Low back pain ya, nyeri pinggang ya. Ya itu hampir seluruh orang tidak mengalami atau hal yang udah cukup umum ya terjadi nyeri pinggang. Semua pernah mengalami nyeri pinggang. Setidaknya sekali lah seumur hidup. Low back pain atau nyeri pinggang adalah nyeri yang dirasakan dari tepi iga bawah, tepi rusuk bawah sampai ke lipatan panggul atau bokong. Jadi seluruh nyeri yang dirasakan di daerah tersebut itu dinamakan atau diberi istilah low back pain atau nyeri pinggang bawah. Itu. Oke dok. Nah, sama nggak sih low back pain itu dengan saraf kejepit dok? Kan karena sekarang itu saya saraf kejepit dok, gitu. Sama nggak sih dok? Ya, karena sekarang ya banyak orang datang ke poli, datang ke dokter langsung, dok saya gejala saraf kejepit. Padahal harus diketahui bahwa tidak semua nyeri pinggang itu langsung merupakan saraf kejepit. HNP atau saraf kejepit hanya merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab dari low back pain atau nyeri pinggang. Ya, nyeri pinggang itu banyak penyebabnya. Bukan setiap nyeri pinggang langsung kita bilang, oh ini mah HNP, saraf kejepit. Harus langsung ada tindakan. Bukan seperti itu. Jadi low back pain penyebabnya pun bermacam-macam, ya, bisa karena otot, bisa karena sendinya, bisa karena tulangnya, bisa karena salah satunya ya saraf terjepitnya itu, bisa karena infeksi, bisa karena degeneratif. Jadi bermacam-macam penyebabnya, bukan semata-mata hanya saraf terjepit. Oke dok. Nah, untuk gejalanya sendiri dok, apakah sama dok? Itu kan tadi penyebabnya banyak. Nah, gejalanya sendiri apakah sama? Dan selain nyeri, gejalanya apa aja dok? Oh, mungkin memang agak sulit ya untuk langsung membedakan ini nyeri pinggang atau low back pain-nya karena saraf terjepit atau karena otot atau karena infeksi. Jadi gejalanya memang berbeda-beda. Ya, dari sekian banyak penyebab itu memang yang dirasakan pasien hanya nyeri pinggang. Jadi datang ke dokter itu atau datang ke rumah sakit itu membawa gejala nyeri pinggang. Cuma dari nyeri pinggangnya itu yang nanti dapat kita bedakan dari gejalanya masing-masing. Contoh, kalau karena otot, dia akan merasakan lebih nyeri atau lebih terganggu dengan pergerakan. Ada gerakan-gerakan tertentu yang akhirnya bisa memperberat atau memperingan dari gejala nyeri pinggangnya atau low back pain-nya. Contoh lain, kalau karena sendinya, sama seperti otot, ada tes-tes tertentu, ada pemeriksaan tertentu yang kalau kita lakukan atau gerakan tertentu yang kalau kita perintahkan ke pasiennya itu akan menambah atau justru mengurangi nyerinya. Contoh lain, karena infeksi atau batu ginjal, itu biasanya nyerinya merupakan nyeri kolik seperti diperas. Kadang hilang sendiri, kadang nanti timbul. Kalau karena saraf terjepit atau yang orang bilang HNP, itu nyerinya lebih khas lagi. Jadi selain nyeri di daerah pinggang, dia dapat menimbulkan gejala kita bilang radicular pain atau nyerinya menjalar ke arah kaki. Jadi ke arah kaki pun akan terasa seperti tertarik. Jadi bukan hanya terlokalisir di atau hanya dirasakan di daerah pinggang. Apalagi kalau sampai pada pasiennya terdapat gejala-gejala kesemutan atau kebas di daerah kakinya. Itu lebih kita curigai akhirnya ke arah saraf terjepit atau yang orang bilang HNP. Jadi dari gejalanya sama-sama datang dengan nyeri pinggang, tapi dengan pemeriksaan tertentu kita bisa tahu ini lebih ke arah mana. Nah, selain itu faktor-faktor yang menyebabkan atau ada nggak sih dok faktor yang memperberat terjadinya low back pain itu apa? Penyebabnya pasti ada, ya kan? Semua pasti ada resiko atau penyebabnya. Kalau yang zaman sekarang yang paling banyak kita lihat penyebab-penyebab low back pain atau nyeri pinggang, nomor satu
faktor lifestyle. Kita tahu zaman sekarang banyak orang berkegiatan dengan banyak duduk. Orang di kantor atau di aktivitas sehari-hari, apalagi zaman sekarang semuanya serba computerized. Jadi kita duduk di depan meja, di depan laptop, bisa ada pasien saya 8 jam, 10 jam, 12 jam. Tentu itu akan mempengaruhi kondisi pinggangnya. Karena berat badan tubuh manusia itu pada saat duduk atau berdiri, itu tumpuannya di daerah pinggang. Itu satu, postur dan juga lifestyle. Kedua yang jangan dilupakan, yang saat ini justru semakin meningkat, yaitu bobot. Ya kan? Sekarang semua makanan atau kita mau makan, mau minum, semua serba mudah. Dulu mungkin 10-20 tahun lalu kita mau makan sesuatu, kita harus pergi. Kita harus ada aktivitas, kita harus mobile menuju ke tempat makannya. Kalau sekarang kita cukup menggunakan jempol, makanan itu datang ke tempat kita. Ya kan? Kita sambil main komputer, kita bisa sambil main game, kita sambil nonton, makanannya datang. Tentu dengan semakin berkurangnya aktivitas, dengan semakin berkurangnya mobilitas, kalori yang ditimbun atau kalori yang kita tumpuk tentu semakin banyak. Bobot jangan dianggap sepele, karena dengan overweight atau angka obesitas yang semakin meningkat, itu akan meningkatkan angka dari nyeri pinggang. Itu. Jadi postur, bobot, aktivitas juga jangan dilupakan, seperti angkat berat, banyak membungkuk, itu postur akan sangat berpengaruh. Banyak penyebab atau faktor risiko seseorang bisa mengalami low back pain. Oke dok, nah tadi kan dokter udah sempat mention nih bahwa penyebabnya banyak kalau untuk low back pain. Nah cara mendiagnosisnya atau cara kita tahu selain dari gejalanya gimana sih dok? Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama dari gejala sudah berbeda. Yang kedua dari pemeriksaan bisa kita pilah-pilah lagi. Yang ketiga tentu kita lakukan untuk memastikannya dengan pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan di rumah sakit. Ya, penunjangnya apa? Dengan penunjang laboratorium kalau kita mengarah ke arah infeksi, dengan pemeriksaan X-ray kalau kita curiga sebelumnya ada trauma, pasiennya sempat terjatuh atau pasiennya ada riwayat angkat berat. Kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray konvensional untuk lihat kondisi tulangnya, atau dengan yang pemeriksaan yang paling sensitif atau paling canggih yaitu dengan dilakukan MRI. MRI daerah tulang belakangnya. Dari MRI kita bisa melihat apakah ada kelainan tulang, apakah ada kelainan di sendinya, dan juga kita bisa memastikan nih apakah ada saraf yang terjepit atau HNP. Dari situ kita bisa lanjutkan juga dengan pemeriksaan elektromiografi. Udah kita lihat ada saraf yang terjepit, kita lakukan EMG untuk memastikan seberapa berat sih gejala atau fungsi saraf yang terganggu. Dari situ baru kita tentukan diagnosis pastinya. Oke dok. Nah kalau diagnosisnya udah kita tentukan, gimana dok cara treatment atau penanganannya dok? Pasti setiap etiologi beda-beda. Beda-beda, betul. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, baru kita bisa tentukan nih low back pain atau nyeri pinggangnya mau diapain sih gitu. Kalau hanya sekedar otot, itu dengan perubahan postur, dengan resting atau istirahat, dengan perubahan lifestyle, itu akan sangat membantu, ditambah dengan obat-obatan seperti pelemas otot. Jadi kalau kita mengobati sesuatu kan kita harus tahu satu penyebabnya, kedua seberapa berat sih kondisinya atau seberapa berat misalnya saraf kejepitnya. Tidak semua saraf kejepit misalnya langsung butuh operasi, tidak juga. Jadi kita lihat derajatnya ringan, sedang, atau berat. Kalau gangguannya di sendi, tentu kita obatin sendinya. Tapi yang sekali lagi nomor satu adalah penyebabnya. Postur, overweight, kegiatan sehari-harinya, itu juga harus dirubah. Jadi nggak bisa misalnya datang ke rumah sakit atau ke dokter langsung berpikir lainnya, mindsetnya dikasih obat, minum obat, langsung hilang semuanya. Gitu. Tentu kan kita pengennya semua seperti itu, instan. Tapi kepada kenyataannya kan tentu butuh ada perubahan lah untuk mengobati sesuatu. Beda lagi kalau saraf kejepit. Kalau saraf kejepit ya ringan, sedang, berat. Kalau berat ya mau nggak mau kan kita lakukan invasif, operatif. Tapi kalau gejalanya ringan, bisa dengan perubahan postur, perubahan aktivitas, disertai dengan fisioterapi, rehabilitasi medik, dibantu dengan obat-obatan seperti obat-obatan pelemas otot, obat nyeri, vitamin saraf, itu bisa. Tapi kalau dengan pengobatan atau
cara-cara yang konvensional atau yang non-invasif tidak bisa, penanganan bisa kita lanjutkan atau kita tingkatkan dengan metode yang lebih invasif. Salah satunya dengan metode pain intervensi dengan guiding, baik dengan menggunakan USG, ultrasound, atau dengan menggunakan C-arm atau fluoroskopi. Jadi sarafnya yang terjepit itu dengan menggunakan USG kita cari lokasinya, dengan menggunakan C-arm juga kita bisa lihat lokasinya, kita berikan suntikan tepat di lokasi saraf yang terganggu. Gitu. Jadi semua ada tahap-tahapannya dalam penanganan. Oke dok. Nah kalau misalnya tidak ditangani dok, apakah ada komplikasi jangka panjangnya dok? Selain nyeri yang dirasakan, ada nggak sih efek jangka panjangnya yang bikin pasien itu terganggu? Oh, bila tidak ditangani tentu kondisi akan terus berjalan, nyeri akan terus berjalan, gangguan di tubuhnya akan terus berlanjut, gitu. Seperti HNP atau saraf terjepit, dari yang pertamanya gejala ringan, bisa berlanjut ke gejala sedang, kakinya mulai terasa kebas, kesemutan, atau misalnya bila tidak tertangani terus, faktor risiko juga terus berlanjut, tentu bisa akan menjadi komplikasi yang berat. Contoh, kakinya menjadi kebas, baal, tidak berasa. Kalau semakin berlanjut, kakinya, tenaga di kedua kakinya bisa terganggu. Jadi pasiennya masih bisa jalan, pasiennya masih bisa melangkah, tapi tenaganya tidak mantap, tidak stabil. Ada penurunan kekuatan di kakinya. Kalau itu juga tidak ditangani, ya akhirnya pasiennya tentu bisa jatuh ke dalam kursi roda atau berjalan dengan alat bantu, dengan nyeri yang skalanya akan semakin meningkat. Tentu komplikasi terakhir dari kondisi seperti ini adalah gangguan dari activity daily living atau kegiatan sehari-hari yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidupnya, quality of life-nya. Pasiennya hanya cuma bisa berbaring, pasiennya harus kursi roda, kemana-mana harus dengan dibantuan, tentu itu akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Oke dok, jadi kalau kita tidak menangani dengan cepat dan tepat, komplikasinya juga berat ya dok, bisa sampai lumpuh, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari juga ya dok. Nah ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat bedside dok. Prognosisnya atau kesembuhannya gimana sih dok? Apakah misalnya dokter bilang habis suntik langsung sembuh atau gimana nih dok? Oke, tentu semua tergantung dari seberapa berat atau seberapa lama penyakitnya sudah dialami. Tentu berbeda ya hasilnya, misalnya ada pasien datang nyeri pinggangnya baru 1 minggu. Penanganannya tentu lebih mudah, kesembuhannya tentu juga lebih cepat. Bahkan mungkin tidak perlu tindakan invasif, cukup dengan obat, istirahat 1 minggu, baru nyeri pinggang 1 minggu, itu tentu hasilnya akan lebih baik. Hasil akan berbeda misalnya pasiennya datang sudah nyeri pinggang 3 bulan. Akan lebih berbeda lagi jika pasiennya sudah datang misalnya 3 tahun, 5 tahun. Apalagi yang mempengaruhi juga salah satunya tentu usia. Usia semakin lanjut, tentu pemulihannya akan semakin lambat atau berbeda hasilnya dibandingkan yang usianya lebih muda. Jadi semua tergantung dari usia, seberapa lama, seberapa berat. Nah, tapi bila itu ditangani dengan cepat, ditangani dengan tepat juga, jadi selain cepat harus tepat. Diagnosisnya harus tepat, pemeriksaannya harus tepat, pengobatannya pun harus tepat. Kalau itu semua sudah dijalankan, tentu hasilnya cukup baik. Gitu. Kalau pasiennya nyeri pinggang karena saraf terjepit, tapi penanganannya untuk ototnya saja, tentu hasilnya kurang memuaskan. Gitu. Kita lakukan intervensi kalau pasiennya sudah nyeri kronik lebih dari 3 bulan, pasiennya mempunyai skala nyeri tinggi, misalnya di atas 5, pasiennya sampai sulit beraktivitas sulit, pasiennya juga dengan obat-obatan atau bahkan sudah menjalani pengobatan tidak berespon, itu salah satu yang bisa opsi yang kita lakukan yaitu dengan lebih invasif. Bisa dengan intervensi nyeri, bisa juga dengan penanganan operatif. Nah mungkin ini tips-tips untuk sahabat di rumah, gimana sih caranya supaya kalau punya nyeri pinggang itu nggak berulang dan nggak makin berat sih dok? Ya untuk pencegahannya pada sobat bedside ya, ini jadi sekali lagi bukan hanya intervensi medis, tapi tentu dengan perubahan dari lifestyle atau faktor risikonya. Contoh yang paling sering ya, kalau sekarang di poliklinik atau tempat saya praktek, banyak pasien-pasien yang duduk lama.
atau main gadget berjam-jam, nonton Korea di HP berjam-jam dengan posisi duduk, nunduk, atau bahkan selonjor, itu tentu akan mempengaruhi. Jadi tips yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu, 1-2 jam, kita boleh kerja, nggak mungkin kita nggak kerja, tapi 1-2 jam atau maksimal 3 jam, kita break sebentar, kurang lebih 5 menit, rubah posisi, sekaligus stretching, sekedar ambil minum, kita merubah gerakan-gerakan kita, tidak long time, misalnya 10 jam dengan posisi yang sama, cuma break pada saat makan siang, tentu itu akan mempengaruhi. Jadi 1, postur, 2, lifestyle yang harus dijaga, jadi pola hidup sehatnya, 3, ya supaya tidak berulang atau tidak semakin lama, bila mempunyai atau mengalami nyeri pinggang yang sudah dialami beberapa jangka waktu, misalnya 1 minggu tidak hilang, 2 minggu tidak hilang, ya bisa mencari pengobatan atau mencari penanganan yang lebih tepat di tenaga kesehatan. Baik dok. Terima kasih banyak dok untuk sharing ilmunya hari ini. Thank you. Baik, sekian dari Dr. Stock hari ini. Terima kasih Dr. Hananto yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like. Jika ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah. Dan apabila ada sahabat bedsada yang mengalami keluhan low back pain atau nyeri pada pinggang, boleh segera langsung konsultasikan di Bedsada Hospital. Dadah!